Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Teknik Elektro angkatan 2017 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan periode 2019. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya sebagai pemateri pada acara latihan kepemimpinan mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi rahmatnya bagi kita semua hingga hari ini kita bisa mengikuti acara latihan kepemimpinan mahasiswa ini dengan lancar hingga akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang profesionalitas. Nah, sebelum ke profesionalitas, rekan-rekan harus tahu dulu apa itu profesi. Sebagai kata dasar dari profesionalitas, profesi adalah mengakui pengakuan merasa mampu atau ahli dalam melaksanakan suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Kita pun dapat mengatakan sebagai jenis pekerjaan, adapun seorang melakukan sesuatu itu menunjukkan ia berprofesi sebagai. Contoh, abang bisa mengobati seseorang, abang tahu tentang obat-obatan, abang bisa menyembuhkan seorang pasien yang sakit. Lantas, apakah abang bisa dikatakan sebagai seorang dokter? Tentu tidak, karena dokter itu sebuah profesi yang diakui oleh. Karena itu, tadi abang katakan, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan formal maupun non-formal. Ada 3 pilar yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang profesi. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu profesional dan profesionalitas. Profesional merupakan kata sifat yang berarti sangat mampu dalam melakukan pekerjaan. Seorang profesional mempunyai makna expert atau ahli dengan pengetahuan yang dimiliki, melayani pekerjaannya, memiliki responsibility atau tanggung jawab atas keputusan yang dia lakukan, baik secara intelektual maupun sikap, serta memiliki rasa kesejawatan, menunjung tinggi etika profesi, baik dalam pekerjaan maupun organisasi yang dinamis. Sedangkan profesionalitas adalah sebuah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Beberapa karakteristik dari seorang profesionalitas adalah 1. Merasa bangga dengan pekerjaan dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas, mempunyai tanggung jawab yang besar, dapat mengantisipasi sehingga dapat berinisiatif, ingin menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan ikut terlibat dalam tugas di luar peranan yang ditugaskan kepadanya. Terus ingin terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemampuannya untuk melayani, mendengar kebutuhan para anggota atau pelanggan, serta dia adalah pemain dalam satu timnya. Dan yang keenam, dapat dipercaya dan jujur, terus terang dan loyal, terbuka terhadap kritik ya, yang konstruktif dan mau meningkatkan dan menyesuaikan dirinya. Nah, terus yang terakhir 8, bisa menempatkan urusan pribadi atau publik dan tidak mencampur adukan mana yang urusan pribadi maupun urusan publik. Jangan seperti yang sempat viral ya, seperti ruang guru dan prakerja itu atas nama pribadi, tapi mencampurkan antara pekerjaan dan bernegara gitu, pribadi dan bernegara dia, seperti Amarta Mikro Fintech sama status juga. Terus yang kemarin kejadian yang baru-baru ini ya, mungkin kalau yang mengikuti tahu, yaitu kejadian Pak D sama Hatta yang viralnya postingan akun sekretariat negara gitu, yang posting pernikahan. Udahlah. Sekarang profesional dalam organisasi. Mungkin minggu kemarin telah dibahas ya
oleh Bang Firas mengenai organisasi. Jadi kalian tahu organisasi itu seperti apa ya? Nah, bila sebelumnya kita membahas profesional sebagai mereka yang menjalankan profesinya dengan etika profesi atau profesional, maka profesional di dalam organisasi lebih terkait dengan pemahaman fungsi dari posisinya dan upaya menjalankan deskripsi jabatannya, fungsionalnya ya. Jadi seorang itu memahami tugas pokok dan fungsi atau tupoksi jabatan yang diamanahkan kepadanya. Dalam organisasi, pimpinan dan jajarannya yang dapat mengasih jabatan atau menunjuk jabatan, terus merubah struktur atau adanya rotasi kepengurusan. Di sana ketika kita berpindah posisi jabatan, meskipun tidak sesuai dengan basic pengetahuan atau bukan bidangnya, namun sebagai orang yang profesional, kita harus menerimanya dan menjalankan fungsi dan peran jabatan tersebut dengan baik. Contoh, jika di HME, misal misal Keantias dalam struktur kepengurusan di himpunan sebagai anggota departemen kaderisasi, kaderisasi. Berhubungan ada acara Ramadan in Kampus yang akan diselenggarakan oleh HME, Keantias ditunjuk sebagai seksi acara sama Kahim atau ketua pelaksana. Nah, Keantias harus bisa menjalankan tupoksi sebagai seksi acara tersebut, mulai dari mengatur rundown acara, terus jalannya acara gimana, seperti itulah dan sebagainya. Meskipun biasanya Keantias ini di departemen kaderisasi lebih cenderung ke mengatur konsep pengkaderan untuk anggota himpunan dan lainnya ya, gitu. Jadi Keantias itu bisa melakukan tugas sebagai seksi acara dengan baik. Jika Keantias bisa melakukan tugas sebagai seksi acara dengan baik, maka Keantias bisa dikatakan sebagai orang profesional. Jadi intinya kita bisa menempatkan diri untuk beradaptasi di berbagai kondisi. Profesional dalam organisasi juga harus menempatkan diri di mana nama pribadi atau organisasi ini jangan dicampur adukan. Di mana ketika sebagai teman dan sebagai rekan kerja. Jadi intinya profesionalitas dalam organisasi itu kita memiliki batasan, namun tidak terlalu kaku lah. Maksud aku di sini dia fokus dengan tupoksi jabatannya yang pimpinan kasih. Di luar dari itu ya bukan tugas dia. Namun karena membawa nama organisasi, dia mau tidak mau harus mengerjakan di luar tugas dia karena dia bertanggung jawab kepada organisasinya. Dan juga dia harus inisiatif. Tidak nunggu perintah. Jadi nunggu dulu sebelum diperintah baru gerak, seperti itu. Terus profesionalitas juga berlaku bukan hanya untuk para anggotanya loh, namun semua pihak, baik ketuanya dan yang lainnya, jajaran SC yang lainnya. Jadi seluruh yang berkaitan dengan organisasi itu sama, harus profesionalitas itu pihak-pihak yang ada di organisasi tersebut. Nah, organisasi akan menjadi profesional bila semua pihak berusaha untuk satu, memenuhi berbagai aturan yang ada, atau kalau di HME ada ADART organisasi ya. Terus mengupayakan keadilan dan transparansi, tidak boleh ada yang ditutupi. Meskipun kesalahan kita tetap harus terbuka dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Tidak hanya menuntut hak, yang selanjutnya tidak hanya menuntut hak terus, tetapi juga dibarengi dengan kewajiban. Jadi imbang lah, dimana kita menuntut hak, kewajiban kita harus terpenuhi, seperti itu. Menjunjung tinggi etika seperti yang telah Abang Andre jelaskan di pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya ya. Namun di sini etika di sini lebih
ke etika kerja, atau biasanya juga ada yang disebut kalau di misal etika jurnalis. Apa itu? Berarti kode etiknya lah, kode etik jurnalis. Jadi hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika jurnalis, seperti mungkin kalau nama korban jangan di ini pakai inisial seperti itu. Nah, ini ada kode etiknya juga, kode etik kerja gitu. Seperti sedikitnya jangan mengeluh di depan tim, terus berpakaian rapi, menjaga penampilan intinya. Meskipun di teknik tahu sendiri kan berpakaiannya seperti apa, tapi mahasiswa baru mungkin atau angkatan 2030 belum pernah ke kampus yang melihat kakak tingkatnya yang penampilannya mungkin gondrong-gondrong gitu, ada yang celana robek-robek. Nah, kalau di dalam berorganisasi kita itu harus menjaga penampilan gitu. Jadi biar mereka tuh berwibawa gitu. Yang selanjutnya yang etika kerja di sini tidak membawa kehidupan pribadi dengan urusan organisasi atau urusan pekerjaan, itu jangan mencampur adukan gitulah. Seperti itu, yang mananya harus kehidupan pribadi ya pribadi gitu, nggak usah dibawa-bawa dalam organisasi seperti itu. Terus menghormati dengan orang yang ada di tempat organisasi atau tempat kerja. Seperti itulah etika kerja ya. Terus berusaha memberikan hasil dan kontribusi optimal, bukan hanya buat organisasi tapi juga buat berbagai pihak terkait. Kan dalam berorganisasi itu ada yang namanya rekanan ya. Kayak misal HME dengan fakultas, HME pokoknya dengan lembaga lain, kita itu memberikan hasil yang optimal, dimana ada kerjasama atau apa gitu, ada timbal baliknya yang saling menguntungkan gitu. Jangan berat sebelah, misalkan kita ngasihnya dikit-dikit, dianya juga dikit-dikit, kan kita harus ngasih dengan optimal kinerja kita kepada rekan kerja atau rekanannya gitu, seperti kepada lembaga. Jangan hanya menuntut, tapi kita juga feedbacknya apa gitu. Nah, menjadi profesional sangatlah tidak mudah. Maka itu tidak mungkin jika sesuatu yang sudah dicapai dengan susah payah tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan. Mungkin keuntungannya apa ya, dalam menjadi profesional itu satu, manfaat kesehatan lah bisa dibilang, gara-gara kita saling berkomunikasi dengan baik, saling senyum, ramah tamah gitu. Kita itu kalau di organisasi nanti setiap pekerjaan akan terbawa suasana yang moodnya bagus gitu, tidak merasa stres. Jadi bagus buat kesehatan seperti itu mungkin. Terus bisa juga menjadi panutan ya, menjadi panutan bagi orang lain. Jadi orang-orang melihat kalian sebagai orang yang berwibawa atau menjadi contoh untuk anggota lainnya itu. Jadi kita udah udah terlihat bagus lah di mata orang lain gitu. Terus mungkin berkesempatan menjadi pemimpin gitu. Jadi contohnya ketika mungkin ada pemilihan, kalian itu udah dianggapnya ya bisa ini memimpin suatu organisasi, memimpin HME. Jadi orang-orang percaya mengasih memilih dia gitu. Jadi ada kesempatan. Kalau di dunia kerja mungkin bisa naik jabatan gara-gara manajernya melihat kinerja kalian profesional lah, bisa diangkat seperti itu. Terus masih banyak lagi ya. Apa lagi? Mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai profesionalitas. Kalian secara teoritis bisa dikatakan seperti yang secara teoritis bisa dikatakan seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang coba kalian implementasikan sikap profesional sebagai mahasiswa dalam kehidupan organisasi. Menurut kalian penting nggak profesionalitas dalam bekerja maupun organisasi? Apa akibatnya jika kita tidak profesional atau unprofesional? Nah, terus ada sedikit cerita pengalaman nih.
cerita tentang pengalaman abang pernah harus bersikap profesional dalam kerja, terus dalam organisasi. Jadi abang tuh kerja, punya organisasi, terus sebagai mahasiswa juga. Nah, ketika ada perkuliahan, terus pekerjaan dan acara persiapan ada persiapan acara ya di HME-nya di hari yang sama, itu bagaimana abang bersikap profesionalnya gitu. Seperti yang Bang Angga sampaikan di pertemuan kemarin tentang manajemen waktu, ada yang namanya skala prioritas. Nah, di mana kita itu harus memilih mana yang terpenting terlebih dahulu, pekerjaankah, perkuliahankah, atau acara. Kalau bareng gimana nih? Ya kalau misal di hari yang sama harus bareng, harus itu nggak boleh ditinggalkan. Kita lobby, misal kuliah pagi ya, terus nanti siangnya kita baru ke kantor, ke tempat kerja. Nah, untuk acara persiapannya bisa malam, jadi tiga itu bisa paralel gitu di hari yang sama. Itulah sedikit cerita pengalaman ya untuk kalian coba implementasikan sikap profesional ini dalam kehidupan bermahasiswa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa dilanjut di sesi diskusi yang akan dilakukan di hari Sabtu ya kalau tidak salah. Tetap jaga protokol kesehatan dan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.